Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok konsumsi. Nama saya Sophia Lovina Umar. Saya Nikrani Hadina. Saya Sasa Febrianti. Saya Nada Sofia. Saya Sofinia Kaputri. Saya Resta Melia. Saya Jolf Cesaria. Saya Diana Nisa Ramadhani. Saya Faniza Nugrani Kisua. Saya Afrizah Aman. Saya Ila Delia Rahim. Saya Zanit Pradana. Elo Demo Purnama Dewa. Saya Bangkit Sepati. Saya Gede Arsul Pertama. Nah, hari ini kami akan melakukan wawancara pada konsumen di kantin. Sebelum itu, saya akan memberikan pengertian mengenai apa itu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sofia dari kelas 10A kelompok konsumsi, yang pada hari ini akan melaksanakan sebuah wawancara mengenai kegiatan ekonomi. Sebelumnya bisa diperkenalkan namanya, Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naila Sakina Aulia dan saya berasal dari kelas 12 MIPA Olimpiade 2. Baik, terima kasih, Kak. Untuk itu kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Nah, baik, kalau untuk kegiatan konsumsi sendiri itu kan seperti yang kita tahu, kegiatan menggunakan suatu makanan ya, karena kita mengkonsumsi. Nah, untuk kegiatan konsumsi faktor-faktornya ya mungkin karena kita membutuhkan, kita kelaparan atau kita kehausan, maka dari itu menjadi salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, karena kita menginginkan suatu konsum, otomatis kita memerlukan konsum. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin karena kita lapar, kita kehausan, otomatis kita memerlukan suatu konsumsi. Baik, yang kedua, apakah ada pengaruh harga di kantin dengan kegiatan konsumsi yang dilakukan? Oke, baik, tentu saja. Yang namanya juga pelajar, otomatis biasanya mencari harga yang lebih murah dengan produk yang lebih banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mempengaruhi harga sebenarnya tentunya ada, karena kita mencari suatu produk yang murah dan juga hasilnya yang banyak. Contohnya seperti ini, dengan harga 5.000 kita bisa mendapatkan ST yang jumbo gitu. Makanya banyak juga yang beli dan sudah disiapkan banyak terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa tujuan kakak melakukan kegiatan konsumsi? Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang pertama, karena dia faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kalau untuk tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita otomatis, karena kita ya namanya kelaparan atau kehausan, kita memerlukan suatu kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu tujuannya yaitu untuk menghilangkan kebutuhan kita seperti lapar ataupun kehausan ataupun kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kita memerlukan suatu produk yang kita dibutuhkan, misalnya pulpen atau pensil, otomatis ya kita akan membeli di kantin, ataupun seperti makanan atau minuman, otomatis juga kita akan membeli di kantin. Maka dari itu tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara berdasarkan kegiatan ekonomi. Dan untuk Kak Naila, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanit Pradana dari kelas 10A. Apakah saya bisa mewawancarai Anda? Iya, bisa. Sebelumnya bisa perkenalkan nama? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hairul. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Halu Oleo yang ditempatkan di SMA Negeri 4 Kendari. Ya, baik. Saya mau bertanya, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Bagaimana itu seperti faktor kebersihan itu sangat berpengaruh, karena itu berpengaruh kepada kesehatan kita juga. Ya, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada pengaruh harga di kantin dengan kegiatan konsumsi yang dilakukan? Ya, itu tergantung. Menurut saya jika makanan itu mempunyai harga yang tinggi, itu harus disesuaikan dengan kualitasnya juga, biar kita tidak segan untuk mengeluarkan uang, karena itu juga sangat berpengaruh ke kesehatan kita. Baik, pertanyaan terakhir, apa tujuan Anda melakukan kegiatan konsumsi? Ya, karena memang sebagai manusia juga kita butuh yang namanya asupan energi, jadi kita harus ke kantin untuk makan gitu. Ya, sepertinya itu saja, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ila Delia Rahim dari kelas 10A kelompok ekonomi. Pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu konsumen yang berada di kantin. Ayo kita wawancarai. Assalamualaikum, apakah saya boleh mewawancarai Anda? Iya boleh. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Anda dan Anda dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Buhari, saya dari kelas 10C. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi Anda? Faktornya itu ada dua. Yang pertama yang ekonomi sama non-ekonomi. Kalau ekonomi itu karena harganya murah, terus kalau yang non-ekonomi itu karena rasanya enak dan menarik. Baiklah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengaruh harga di kantin dengan kegiatan konsumsi yang Anda lakukan? Iya, ada, karena saya lebih tertarik sama yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan harganya yang jauh lebih mahal begitu. Oh ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan Anda melakukan kegiatan konsumsi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, seperti kalau misalnya lagi lapar atau haus. Terus sama kayak kalau misalnya makan itu kan supaya supaya kita punya tenaga begitu untuk kayak beraktivitas ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekian video wawancara dari kami kelompok konsumsi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsi yang